Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guru-guru hebat yang sangat luar biasa sekali. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto dalam kegiatan pembelajaran untuk persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Oke, baik teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menunggu video-video selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan di modul kompetensi profesional ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya teman-teman, agar channel ini dapat berkembang dan membantu teman-teman semuanya dalam belajar. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin file modul belajar, juga bisa DM Instagram saya teman-teman, Sigit_Sugiarto24. Oke, kita lanjut langsung saja di kegiatan pembelajaran di modul 1 profesional ya teman-teman. Kita mengajak ke kegiatan belajar 2. Oke, di sini ada 3 submateri. Yang pertama, media pembelajaran pendidikan jasmani. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan jasmani. Oke, kita bahas satu-satu. Media pembelajaran pendidikan jasmani. Oke, nah, di sini saya bacakan ya teman-teman. Media pembelajaran berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi dari narasumber kepada khalayak. Oke ya. Di sini ada klasifikasi media yang digunakan untuk aktivitas pembelajaran yang terdiri dari yang pertama ada media cetak, ini berupa teks. Contohnya ada buku, brosur, leaflet, dan handout. Yang kedua ada media pameran atau display. Di sini contohnya ada relia ya, maaf, ada model, ada diorama, dan kit. Oke, yang ketiga ada media audio. Yang keempat ada gambar bergerak atau motion picture. Yang kelima ada multimedia. Yang keenam ada media berbasis web atau internet. Oke, di sini ada tujuan pemanfaatan media. Yang pertama yaitu memperoleh informasi dan pengetahuan. Yang kedua, mendukung aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, sebagai sarana persuasi dan motivasi. Oke, kita lanjut. Secara umum, penggunaan media untuk keperluan mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi akan memberikan beberapa manfaat terhadap penggunanya, yaitu yang pertama, penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi bersifat standar. Yang kedua, atau kolom B, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Oke, yang C, proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif. Yang D, penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. Yang E, meningkatkan kualitas proses belajar. Yang F, meningkatkan sikap positif terhadap isi atau materi pembelajaran. Oke, kita lanjut. Di sini ada pembelajaran pendidikan jasmani sebagai atau dengan media. Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu Development Appropriate Practice atau DAP. Artinya, tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Oke teman-teman, mohon maaf kalau bahasa Inggris saya jelek ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri ya di layar. Oke, kedua, sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Untuk sarana yaitu suatu alat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang mudah dipindah-pindahkan. Contohnya bola basket, pemukul, tongkat, balok, bat, raket, shuttlecock, dan lain-lain. Untuk prasarana adalah sesuatu yang mempermudah proses pembelajaran dan memiliki sifat yang relatif permanen. Contohnya,
lapangan, gedung olahraga, dan lain-lain. Nah, di sini ada fungsi sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Yang pertama, memperlancar jalannya pembelajaran. Yang kedua, memudahkan gerak. Yang ketiga, mempersulit gerak. Maksudnya bahwa secara umum, melakukan gerakan tanpa alat akan lebih mudah jika dibandingkan dengan menggunakan alat. Pahami ya teman-teman? Oke, di sini persyaratan sarana dan prasarana pendidikan jasmani antara lain. Yang pertama, aman. Tentunya di sini artinya sarana dan prasarana itu harus aman dalam penggunaannya bagi peserta didik. Yang kedua, mudah dan murah. Yaitu alat sarana dan prasarana juga harus mudah dan murah dalam penggunaannya ya teman-teman. Yang ketiga, ada menarik. Yang keempat, memacu untuk bergerak peserta didiknya itu sendiri. Yang kelima, sesuai dengan kebutuhan. Oke, sesuai dengan kebutuhan ini berarti sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Yang keenam, sesuai dengan tujuan. Yang ketujuh, tidak mudah rusak. Yang kedelapan, sesuai dengan lingkungannya. Oke teman-teman, kita lanjut di pemanfaatan teknologi dalam pendidikan jasmani. Di sini ada hardware, yaitu perangkat keras. Berikut pengelompokan hardware sesuai dengan fungsi pada komputer. Yaitu yang pertama, input device. Di sini artinya perangkat input atau masukan. Yang kedua, ada process device, perangkat yang menjalankan proses sistem komputer. Yang C, output device, perangkat output keluaran atau menghubungkan sistem keluar. Yang D, storage device, ini perangkat untuk menyimpan. Yang kedua, ada software atau perangkat lunak. Di sini artinya sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Oke, paham ya teman-teman? Di sini ada tabel efek dari penggunaan TIK, yaitu dari ranah lingkungannya sendiri ya teman-teman. Di sini ada aktivitas kelas di kolom pertama. Jika berpusat pada guru, maka guru sebagai sentral dan bersifat didaktis. Jika berpusat pada peserta didik, maka peserta didik sebagai sentral dan bersifat interaktif. Oke, di kolom 2 yaitu lingkungannya jika peran guru. Oke, jika berpusat pada guru, maka menyampaikan fakta-fakta. Guru sebagai ahli. Jika berpusat pada peserta didik, maka di sini sifatnya kolaboratif. Kadang-kadang peserta didik sebagai ahli. Oke teman-teman, di kolom 3 penekanan pengajaran. Di sini jika berpusat pada guru, maka mengingat-ingat fakta-fakta. Jika berpusat pada peserta didik, maka di sini hubungan antara informasi dan temuan. Oke, kolom 4 tentang konsep pengetahuan. Jika berpusat pada guru, maka di sini sifatnya akumulasi fakta secara kuantitas. Jika berpusat pada peserta didik, maka transformasi fakta-fakta. Kolom 5 tentang penampilan keberhasilan. Jika berpusat pada guru, maka penilaiannya acuan norma atau PAN. Jika berpusat pada peserta didik, maka kuantitas pemahaman, penilaian acuan patokan atau PAP. Di sini ada yang selanjutnya penilaian. Jika berpusat pada guru, maka soal-soal pilihan berganda. Jika berpusat pada peserta didik, maka penilaiannya bersifat portofolio, pemecahan masalah, dan penampilan. Yang terakhir, penggunaan teknologi. Jika berpusat pada guru, maka ini bersifat latihan dan praktek. Jika bersifat pada peserta didik, maka bersifat komunikasi, akses, kolaborasi, dan ekspresi. Oke teman-teman, itu adalah materi di KB2 tentang di modul 1 profesional. Kita lanjut untuk pembahasan contoh soal ya teman-teman. Silakan teman-teman pahami dulu materinya. Setelah itu kita ikut bahas bareng-bareng soalnya ya teman-teman. Oke, soal pertama, dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, media dapat dipergunakan sebagai A. Penerima informasi, B. Encoding, C. Decoding, D. Perantara informasi, atau E. Sumber informasi. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah apa teman-teman?
Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah D, perantara informasi. Oke ya, media dapat dipergunakan sebagai, jadi media itu teman-teman adalah perantara informasi ya, dari pemberi informasi kepada penerima informasi. Oke ya teman-teman. Soal nomor 2, sebelum mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan, pengirim informasi terlebih dahulu harus melakukan hal berikut. A. Merancang informasi dan pengetahuan. B. Menetapkan topik dan informasi. C. Membuat konten informatif. D. Menciptakan informasi dan media. E. Menyusun sistematika informasi. Silakan apa jawabannya teman-teman? Tentu jawabannya yang paling tepat yaitu adalah A ya teman-teman, merancang informasi dan pengetahuan. Jadi sebelum mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan itu, si pengirim informasi harus merancang informasi dan pengetahuan. Oke. Yang ketiga, media berikut ini dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. A. Media cetak. B. Media grafis. C. Media audio. D. Motion picture. Atau E. Multimedia. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah multimedia ya teman-teman, yaitu E. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Pada kondisi kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di sekolah, seorang guru pendidikan jasmani selanjutnya memfasilitasi peserta didik dengan melakukan A. Merancang ulang tujuan pembelajaran. B. Memodifikasi rancangan pembelajaran. C. Memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. D. Memodifikasi kurikulum pembelajaran. Atau E. Membangun fasilitas pembelajaran. Silakan jawabannya apa teman-teman? Nah, jawaban yang paling tepat yaitu memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. Oke teman-teman, sarana dan prasarana itu boleh dimodifikasi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal terakhir nomor 5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani merupakan hal yang penting untuk ketersediaan A. Fasilitas. B. Kemampuan. C. Sarana. D. Prasarana. Atau E. Psikomotor. Silakan apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Sarana ya teman-teman. Itu penyediaan peralatan perlengkapan untuk menunjang aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani ya, ini merupakan hal yang penting untuk ketersediaan sarana. Oke teman-teman, di video kali ini cukup sekian. Kita lanjut untuk video berikutnya yaitu tentang kegiatan belajar 3. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan semoga teman-teman dapat sukses di pretest PPG nanti ya teman-teman. Oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, silahkan klik tombol subscribe-nya teman-teman, karena itu gratis dan dapat membangun channel ini agar dapat bisa membantu teman-teman dalam belajar untuk persiapan pretest nanti. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian. Apabila ada koreksian dan kesalahan kata, mohon dimaklumi dan mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Oke ya. Sampai jumpa teman-teman di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman.